Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Nuansa Media yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan penuh hikmat, dengan penuh tenang, dengan penuh keberkahan insyaallah. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad itu membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat ataupun di alam semesta ini. Kemudian di sini saya akan berbagi ilmu ataupun sama-sama belajar bagaimana caranya kita mendapatkan puasa yang berkualitas, bagaimana caranya kita mendapatkan puasa ataupun mendapatkan puasa yang istimewa. Dan di sini saya akan membacakan kitab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna as-shauma thalathu darajatin. I'lam ngertiya sapa sira anna as-shauma ing sak temene poso iku thalathu darajatin, ana telu pira-pira tingkatan. Shaumul umumi nyatane posone wong kang umum, wa shaumul khususi lan nyatan posone wong kang khusus, wa shaumu khususil khususi lan posone khususe wong kang khusus. Nah, di sini dijelaskan di kitab Ihya di sini, ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah shaumul umum. Shaumul umum itu adalah puasanya bagi orang yang umum ataupun orang yang awam. Kemudian wa shaumul khusus, dan puasanya orang yang khusus ataupun puasanya orang yang khusus. Kemudian wasaumu khususil khusus, dan puasanya khususnya orang yang khusus. Di sini ada terbagi menjadi 3 tingkatan. Kemudian pengertiannya saumul umum itu apa? Amma saumul umumi, anapun utawi posone wong kang umum, iku fahuwa moko utawi shaumul umum iku kafus sam'i, ngeker pengrungu, wal farji lan farji an qada'i syahwati, saking nekani syahwat. Di sini penjelasannya puasanya orang yang umum itu seperti apa? Puasanya orang yang umum fahuwa kaful batni, yakni menahan lapar dan haus. Jadi puasanya orang yang umum itu yang pertama adalah menahan lapar dan haus ataupun menahan dahaga. Wal farji an qada'i syahwat, dan juga menahan farjinya dari syahwat. Ini adalah puasanya orang yang umum. Jadi istilahnya puasanya orang yang umum itu ya kalau bahasa angger poso ya tinggal puasa saja, dan juga menahan puasa di sini tadi ini adalah menahan lapar dan haus, dan juga menahan syahwat. Menahan syahwat di sini adalah nafsu.
termasuk nafsu tadi. Nah, itulah puasanya orang yang umum. Itu yang pertama, shaumul umum. Jadi puasanya orang yang istilahnya hanya menjalankan puasa saja. Yakni puasa tadi di sini disebutkan adalah kaful batni, yakni menahan lapar dan haus dan juga menahan syahwat. Nah, itu puasanya orang yang umum. Nah, nanti setelah kita baca sampai bawah tinggal pilih mana yang mau kita jalankan. Kemudian wa amma shaumul khususi lan anapun utawi posone wong kang khusus. Iku fahuwa moko utawi shaumul khusus iku kafus sam'i ngeker pengrungu, wal basari lan peningal, wal lisani lan pengucap, wal yadi lan tangan, war rijli lan sikil, wazairil jawarihi lan sekerine pira-pira anggota, anil athami saking pira-pira dosa. Nah, di sini ini puasa penjelasan di sini adalah penjelasan puasa yang berkualitas. Bagaimana caranya puasa yang berkualitas tersebut? Fahuwa kafus sam'i. Yang pertama adalah menahan pendengaran. Menahan pendengaran di sini bagaimana caranya? Yakni umpamanya, saya kasih contoh, umpamanya ada teman kita atau tetangga kita yang sedang ghibah ataupun kalau bahasa sekarang adalah ngerumpi. Nah, itu bagaimana caranya kita menahan pendengaran? Yakni ketika ada orang yang ngerumpi, kita mengalihkan pembicaraan bisa, ataupun kita berpindah dari tempat tersebut. Nah, itu adalah kafus sam'i, itu termasuk kafus sam'i. Kemudian wal basari. Wal basari di sini adalah menahan dari penglihatan kita. Ketika kita melihat penglihatan kita tertuju kepada maksiat, maka kita mengalihkan penglihatan kita dari maksiat tersebut. Kemudian wal lisani, dan juga menahan lisan kita dan juga menahan ucapan kita ataupun lisan kita. Yang mana menahan ucapan kita atau lisan kita tadi itu dengan cara apa? Dengan cara tidak mengucapkan perkataan yang kotor. Nah, itu termasuk kaful lisan. Kemudian wal yadi, dan juga menahan tangan kita. Tangan kita menahan tangan kita daripada perbuatan yang zalim. Bagaimana caranya? Salah satu contohnya ada teman kita yakni kamu pukul umpamanya. Salah satunya kamu pukul. Blak. Otomatis nanti kalau teman kalian atau teman kita tadi ini sakit hati, itu sudah termasuk membuat dosa. Makanya di sini adalah yang harus kita jaga adalah kaful yad, yakni menjaga tangan kita. Kemudian warijli, dan juga kafur rijli. Kafur rijli di sini salah satu contohnya adalah mau kemana kita melangkah, jelas apa tidak langkahnya kita, apa mau berbuat dosa ataupun mau beribadah. Maka dari itu kita harus perjelas. Itu termasuk kafur rijli. Langkah kita mau kemana, kita perjelas. Perjelas dengan apa? Dengan niatan kita. Wasairil jawarihi anil athami. Nah, selain anggota-anggota tadi juga harus dijaga daripada perbuatan dosa. Contohnya apa? Kolbun. Ataupun contohnya apa? Badan. Kalau di kitab lain disebutkan adalah bukan kafus sam'i, tapi penjelasan lain adalah ketika kita bermaksiat, pendengaran kita adalah maksiatul ain, maksiatul udhun, ataupun wal basari, yakni maksiat mata, maksiatul ain, ataupun
maksiat lisan yakni maksiatul lisan. Kitab lain disebutkan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan puasa yang berkualitas adalah bukan hanya kita menahan lapar, dahaga ataupun haus ataupun menjaga syahwat kita, tidak, akan tetapi kita juga menahan sam'un, basar, lisan, yad, rijal, wasairil jawarih. Jadi kita harus menjaga semuanya itu. Itu caranya kita mendapatkan puasa yang berkualitas, yakni menjaga pendengaran kita dari maksiat, menjaga penglihatan kita juga dari maksiat, menjaga lisan kita dari ucapan yang kotor, menjaga tangan kita daripada salah satu contohnya lagi adalah mencuri, naudzubillahi min dzalik. Kemudian menjaga kaki kita, yang mana kaki kita ingin melangkah kemana harus jelas tujuannya. Wasairil jawarihi anil atham, dan anggota-anggota yang lain harus kita jaga daripada perbuatan dosa tadi. Nah, itulah caranya bagaimana kita mendapatkan puasa yang berkualitas. Kemudian ada lagi bagaimana caranya mendapatkan puasa yang sangat berkualitas. Ada lagi. Yang pertama adalah shaumul umum, yang kedua adalah shaumul khusus. Ini adalah yang terakhir ini adalah puasa yang sangat berkualitas. Wa amma shaumul khususil khusus, lan anapun utawi posone khususe wong kang khusus iku shaumul qalbi. Iku shaumul qalbi, moko posone ati anil himami saking angen-angen, ad-daniyati kang ino, wal afkari lan piro-piro pikiran, ad-dunyawiyati kang bangsa dunia. Wa kafuhu utawi oleh ngekeri ati amma saking barang siwallahi kang saliyane Allah azza wa jalla bil kulliyati kelawan sekabehan. Nah, di sini dijelaskan wa amma shaumul khususil khusus. Ada juga bagaimana caranya puasa kita itu sangat berkualitas. Bukan hanya sangat berkualitas, tapi sangat berkualitas. Bagaimana caranya? Fa shaumul qalbi anil himam ad-daniyati. Jadi intinya puasa yang mana hatinya hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa yang nomor 3 yang sangat berkualitas tadi ini adalah bagaimana caranya? Ya, saya niat puasa hanya mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Tidak ada masalah duniawiyah, tidak ada masalah apapun pembahasan dunia, tidak, hanya mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Nah, itu adalah puasanya orang yang sangat berkualitas. Dan juga wal afkari ad-dunyawiyati, puasa hati dari pemikiran dunia. Saya sebutkan tadi. Jadi pikirannya hanya fokus kepada Allah. Saya puasa, menjalankan puasa ini hanya karena perintahnya Allah Ta'ala. Tidak karena orang ataupun tidak karena siapapun, pokoknya tidak karena perkara yang berada di dunia ini. Hanya ingin ridhonya Allah Ta'ala. Nah, ini adalah puasanya orang yang sangat berkualitas. Nah, tadi puasa, kalau kita ingin mendapatkan puasa yang sangat berkualitas, nah di sini ada 3 contoh. Yang pertama tadi adalah shaumul umum, yang kedua adalah shaumul khusus, yang ketiga adalah shaumu khususil khusus. Tinggal pilih. Kalau yang pertama tadi hanya shaumul umum tadi hanya menggugurkan fardu kita, yakni hanya menggugurkan kewajiban kita, tapi tidak ada ziyadah pahala atau tidak ada tambahan pahala. Jadi hanya ingin menggugurkan puasa saja, itu adalah shaumul umum. Tapi kalau kita ingin mendapatkan puasa yang berkualitas,
Ya tadi kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijl wasairil jawarih anil atham. Jadi menahan pendengaran kita dari ghibah, menahan penglihatan kita dari perbuatan dosa, dari maksiat, menahan lisan kita dari ucapan yang kotor atau menghina atau apapun itu, atau ghibah, kemudian menjaga tangan kita daripada umpamanya naudzubillah mencuri ataupun menyakiti orang lain dengan cara memukulnya ataupun yang lainnya. Warijli juga diniati dalam hati mau kemana kita melangkah. Wasairil jawarih anil adzan. Nah, itulah caranya kalau ingin mendapatkan puasa yang berkualitas. Kemudian wayahsululan bisa hasil apa alfitru mokah fi hadza shaumi ing dalem ikilah poso bil fikri kelawan mikir fima ing dalem barang siwallahi kang saliyane Allah azza wa jalla wal yaumil akhir lan dina akhir wabil fikri lan kelawan mikir fid dunya ing dalem masalah dunya illa dunyan angin dunya turadu kang den balekake apa dunya lidini maring agama. Fa inna dzalika moko sak temene mengkono-mengkono dunya turaddu iliddin iku min zadil akhirah setengah saking sangu akhirat. Walaisalan ora ana apa dunya yura turaddu liddin iku minad dunya setengah saking dunya. Nah, ini penjelasan di sini adalah wayahsulu al-fitru. Yang ketiga tadi shaumul khususil khusus itu bisa hasil pada puasa tadi dengan hanya apa? Rasa tadi bisa batal dengan memikirkan perkara selain Allah dan hari akhir. Jadi puasa yang nomor 3 adalah yang tadi shaumul khususil khusus tadi bisa hasil dengan hanya mengharap ridho Allah yang pertama dan juga memikirkan hari akhir. Puasa yang nomor 3 tadi bisa hasil dengan adanya 2 tadi. Kemudian bisa memikirkan dunia, boleh memikirkan dunia ataupun bisa hasil yang nomor 3 tadi bisa hasil dengan memikirkan dunia. Contohnya bagaimana? Memikirkan dunia yang mana dunia tadi dibuat sangu untuk di akhirat nanti. Itu boleh memikirkan dunia. Kalau selain itu tidak boleh ataupun batal. Puasa yang nomor 3, saya tidak mengatakan puasa ini batal ya, tapi kalau ingin mendapatkan khususil khusus itu dengan cara yang tadi. Kalau tidak menjalankan yang tadi maka bisa batal ataupun ada terbesit pemikiran sedikit saja pemikiran dunia. Maka itu sudah bisa membatalkan shaumu khususil khusus. Setidaknya kita itu ataupun saya sendiri ya, khususnya saya sendiri, setidaknya kita bisa menjalankan puasa yang nomor 2 tadi, yakni shaumul khusus. Bagaimana caranya berkualitas ya tadi itu pengertiannya. Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjalankan puasa tadi dengan puasa yang berkualitas. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini dengan khidmah ataupun dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.